salah satu pemilik motor kontes yang ada di daerah Bali nih. Jadi awalnya konsepnya nih gimana nih Bilda? Mungkin bisa diceritain nih. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya kalian Putu Arbi. Jadi hari ini kita bakal kembali lagi. Jadi hari ini spesial banget nih. Jadi konten pertama, mungkin kedua. Jadi sebelumnya juga kita udah pernah bikin konten model-model kayak gini. Jadi kita bakal ngobrol santai gitulah sama salah satu owner, ya bisa dibilang salah satu pemilik motor kontes yang ada di daerah Bali nih. Nah jadi udah kalian lihat sendiri di sebelah saya. Jadi ada, mungkin bisa langsung diperkenalkan diri dulu lah nih. Ya, nama saya Kade Aryase. Saya dari Bangli dan tempat tinggal saya di Kampian. Oke, jadi hari ini kita jauh-jauh ke selatan nih. Jadi kita langsung mampir ke rumah ownernya. Jadi ada di daerah Nusa Dua, jadi ada di daerah Kampial. Oke. Nah, jadi kita bakal bahas tentang motor kontes yang udah kalian lihat ada di belakang dan juga ada tadi di awal video. Nah, jadi karena ini salah satu motor kontes, jadi kita nggak bakal review secara mendetail gitulah. Jadi kita bakal tanya ala-ala sekilas gitu, kayak di konten kemarin. Nah, jadi mungkin kita langsung lanjut aja nih, kita bahas motor yang satu ini nih. Jadi panggilannya siapa nih, Bli? Panggil saya Kade Aryase. Oke, jadi bisa dipanggil Blidek lah mungkin ya. Blidek. Oke, nah jadi Blidek. Jadi kan motornya nih udah ada di belakang nih. Jadi mungkin bisa diceritain dulu motornya nih tipe apa nih? Kan ya pasti kalian udah pada tahu lah ini motor Scoopy. Jadi mungkin dari tahunnya dulu mungkin. Ya, ini saya punya Scoopy tahun 2017, tapi saya membelinya secara second karena yang Scoopy jenis ini 2019 sudah tidak keluar lagi. Ya, jadi saya beli second, saya mulai garap tahun 2019 dan sampai sekarang baru segini. Ya, setengkara next bisa buat yang lebih baik lagi. Oke, nah jadi kayaknya emang lebih suka Scoopy yang model kayak gini daripada yang sekarang kan udah ada yang Scoopy New, kayak ya bisa kalian lihat lah fotonya di bawah ini. Nah jadi pas kebetulan di tahun 2019 nih baru belinya ya. Jadi pas di tahun itu udah nggak keluar lagi yang barunya. Nah jadi diambillah yang second nih. Nah jadi tadi kan udah dibilang nih, jadi 2019 mulai digarap awal nih. Nah jadi awalnya konsepnya nih gimana nih Bilda? Mungkin bisa diceritain nih. Ya, awalnya karena saya dulu udah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu sudah menyatakan berhenti modi-modi motor, berhenti dunia-dunia motor. Dan pada saat saya mengambil Scoopy ini, pertamanya saya ingin cuma merubah dikit untuk harian, ya supaya agak kelihatan enak dilihat setiap hari dibawa keluar kemana. Dan lambat laut setelah banyak ngabisin, akhirnya bisa pakai kontes. Oke, nah jadi sebenarnya motornya nih emang kayak gini nih tipenya, atau mungkin bisa dibilang awalnya emang langsung ke salah satu kelas gitu, atau cuma ya biar enak harian gitu nih? Ya, untuk pertamanya karena belum tahu regulasi, belum tahu apa-apa yang rubah, ya saya beli apa yang patut dirubah ya saya rubah.
berawal dari velg, bottom, kaliper yang biasa-biasa zaman dulu saya lakukan lagi. Belum mengenal konsep ya, hancur-hancuran lah ya bisa dibilang ya. Kalau anak-anak kontes bilang itu seperti kebuang-buang lah variasinya jadinya itu. Jadi modifnya asal-asalan itu Iya. ya belum paham tentang regulasi gitulah. Tapi kan ya lambat laun udah kayak gini nih, dan juga udah menghasilkan juga nih dari hasil modifikasinya. Nah jadi juga nanti kita bakal cerita tentang piala yang satu ini. Jadi kita bahas dulu motornya. Nah jadi kan dari awal nih. Jadi sebenarnya konsep motornya nih lebih menjurus ke kelas apa nih, Bli? Ini untuk konsepnya saya buat konsep baby look, Baby look. Oke. dan untuk yang dilihat sekarang ini kelas harian. Oke, nah jadi di sini karena ya kalian tahu sendiri lah kalau pakai baby dipakai-pakai jauh juga, karena motor ini juga sering dibawa PP juga ke kampung juga Bli ya, di Bangli. Nah, jadi kita juga sempat main juga sebelumnya ke kampungnya Blida nih. Nah, jadi motor ini juga tetap dibawa. Jadi kalian bisa bayangin Nusa Dua ke Bangli, dan itu nggak cuma kayak sebulan sekali, bahkan sering Blida ya. Sering. Oke, nah jadi di sini yang beda tuh mungkin ada di area kaki-kaki depan sih ya. Jadi di sini peleknya dia pakai ring 17-an gitu ya, biar lebih enak lah pakai harian. Jadi buat foto aslinya nanti mungkin bisa dikirim aja, beliau bakal ditempel di video nih kayak gimana. Jadi udah kalian dengar sendiri. Jadi di sini kelasnya itu baby look sebenarnya. Nah jadi setelah digarap beberapa waktu lah bisa dibilang ya. Jadi akhirnya jadi kayak foto yang tadi udah kalian lihat. Dan juga udah menghasilkan nih. Asik. Jadi udah dapat piala juga nih. Jadi mungkin bisa diceritain dulu nih Bli. Dari pialanya nih, mungkin kontesnya kapan atau diselenggarain sama siapa gitu. Jadi dari proses awal saya mulai mode motor, saya mempercayakan motor ini digarap sama SS Modified. Saya rencananya itu sebelum COVID saya menggarap motor ini, rencananya mau ikut kontes offline, kontes lapangan. Jadi setelah corona semuanya gimana ya, kayak vakum gitu loh, kayak nggak ada kontes. Jadinya wah gimana nih caranya nih. Akhirnya ada pertama itu saya tahu kontes Edis ya, Edis, kontes online Edis daerah Jawa. Itu saya belum paham benar, pengen ikut tapi gimana ya caranya gitu loh. Jadi bertanya-tanya itu loh. Setelah itu kedua ada yang di SHD itu di Bali juga gini, yang ngadain ya, saya coba ikut. Itu kontes pertama kali motor ini, decknya warna hijau. Nah jadi buat fotonya juga bakal saya tempel langsung nanti di video kayak gimana. Saya lanjutin. Jadi inilah hasilnya kontes pertama kali. Oke, jadi di sini dapat juara 4. Ya, jadi dapat peringkat keempat terbaik nih di antara semua peserta. Jadi masih ingat nggak kira-kira berapa peserta nih waktu kontes kali ini? Yang satu ini lah. Kurang lebih ya 12 di kelas baby. 12 di kelas baby look. 4 terbaik dari 12 peserta nih. Nah, jadi lumayan lah ada buat dipajang-pajang di kamar. Asik. Itu juga nggak di Bali juga pesertanya. Pesertanya juga pastinya kalau online bisa dari luar Bali juga pastinya banyak ini. Jadi di sini kan udah dibilang, jadi decknya bukan yang warna ini nih pas kontes di SHD nih. Jadi warna apa nih sebelumnya, Wid? Itu hijau candy. Kalau orang-orang bilang bisa bilang hijau botol. Hijau botol, oke. Tapi buat nama resminya hijau candy, asik. Nah jadi di sini lumayan ya bisa dibilang kalau dari regulasi warnanya tuh lumayan gelap dan masih bisa dapat juara. Jadi buat detailingnya lumayan mantap nih motor yang satu ini. Jadi kita juga bakal tanya-tanya nanti tentang ACSO-nya. Kita bakal bahas dari biaya dulu dah nih sebelum lanjut ke detailing semua nih. Nah jadi dari awal nih Bli, kira-kira udah habis berapa nih dari garap motor yang satu ini? Ya kalau digarap di kelas baby-nya ini ya
cukup murah lah dibilang. Kalau di kelas-kelas motor kontesan nih saya juga dapat cuma 25 juta. 25 juta. Oke, jadi itu udah komplit semuanya nih dari Udah. cat, aksesoris dan kelengkapan yang lainnya nih. Iya, Oke. sekalian velg-velg babynya. Oh iya, pastinya yang lumayan mahal ada di bagian velgnya nih. Jadi buat totalnya nih kurang lebih 25 juta. Nah, jadi buat kalian yang Baru. mau garap-garap motor kontes, nah jadi itu baru 25 juta. Belum lagi kalian harus ngikutin perkembangan-perkembangannya. Jadi buat perkembangan-perkembangan motor kontes khususnya di kelas Baby Loop, jadi bisa kalian lihat terakhir ada di kontes Abut Art. Nah, jadi buat videonya juga udah tayang di video sebelumnya, jadi bisa kalian cek sendiri. Nah, jadi mungkin sekarang kita bakal lanjut, kita bahas di bagian decknya dulu dah nih. Nah, jadi di sini kan di kelas Baby ini emang udah boleh pakai dua warna gini loh. Iya. Dua warna ini udah bisa. Sebenarnya kan di regulasi itu kayaknya dibolehkan dua warna. Kalau tiga warna kan udah nggak boleh. Itu dibilang kalau dua warna itu udah boleh. Jadi kita coba nih di dua warna gitu loh. Coba peruntungan lah. Oke, nah jadi pastinya kan tampil beda yang Iya, terbaik. iya. Asik. Nah, jadi mungkin bisa diceritain nih. Dulu buat pengecatannya dipercayakan ke bengkel mana nih? Oh, ini saya dapat support dari Cak dan Paint. Cak Dandi. Nah, pastinya yang garap motor stem saya juga nih pribadi. Nah, jadi di sini full support dan pastinya buat kuning putihnya nih konsultasi gitu berdua apa emang pilihan pribadi nih buat penempatan kuning sama putihnya nih? Ya, untuk kuning putih untuk pengecatan kedua itu saya memang betul-betul 100% saya serahkan ke Cak Dandi. Dia yang ngasih inspirasi dan semuanya. Dan saya tinggal ngasih biaya. Ya, inilah hasil garapannya Cak Dandi dengan kualitas yang baik. Dan pastinya seperti biasa kalau masalah kualitas pastinya itu tergantung juga sama budget juga nih. Iya. Karena ya buat bahan-bahan yang berkualitas pastinya bakal perlu budget yang lumayan. Nah, jadi kalau kalian emang pingin kualitas yang benar-benar 100%, pastinya kalian ya siapin budget yang lumayan lah. Oke. Nah, jadi kita bakal lanjut masih nempel di deck nih. Jadi buat dari strippingnya beli. Nah, jadi di sini stripping pakai yang model gimana nih? Ini kalau untuk sekarang ini udah lama lah yang untuk desain yang seperti ini. Saya pakai transparan hologram. Ini juga stripping desain dari Ubay. Oke. Jadi Ubay salah satu tukang stripping terpercaya nih buat di dunia kontesan nih. Nah, jadi buat stripping custom kayak gini kurang lebih berapaan nih beli? Buat budgetnya lah bisa dibilang. Budget kalau kurang lebih kita buat hologram sama transparannya 250-an lah. 250 ribuan. Nah, pastinya buat desainnya nih bisa nge-request gitu atau tinggal pilih gitu mungkin. Kalau saya memang nge-request ini untuk perpaduan warna dari shock, deck sama semuanya. Saya request yang privat. Nah, pastinya kalau privat tuh berarti Tidak disebar. Nah, tidak disebar. Nah, jadi buat kalian nih yang nggak mau strippingnya sama kayak motor lain gitu, mungkin pas papasan di jalan, strippingnya sama. Nah, jadi bisa kalian pilih yang model kayak gini. Jadi kalau privat itu mungkin kena cas tambahan gitu dulu ya. Ada cas tambahan. Ada cas tambahan. Nah, pastinya sekali desain cetak langsung hapus desainnya. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut ke bagian aksesorisnya lah. Jadi kita mungkin spionnya lumayan menarik juga. Nah, jadi dari spion nih beli. Jadi kan buat Scoopy kayak gini kayaknya bukan spion yang kayak gini nih dipakai. Jadi ini pakai spion yang dari mana nih? Kalian udah bisa lihat sendiri buat ukuran disknya nih. Nah, jadi sini benar-benar lebar banget nih. Jadi disk pakai yang ukuran berapa nih beli kok bisa sampai lebar gini nih? Kita lanjut lagi nih ke bagian yang lumayan premium nih. Jadi kita lanjut ke bagian jok nih. Jadi soalnya pakai dari mana beli yang belakangnya? Nah, jadi di sini ember apa bass nih? Oh,